Sahabat-sahabat Rema yang terkasih, hari ini Kamis 23 September 2021, di mana gereja memperingati Padre Pio dari Pietrelcina. Bacaan diambil dari Injil Lukas, bab 9 ayat 7 sampai dengan 9, dengan tema melepaskan diri dari kelekatan masa lalu dan keinginan diri. Sahabat-sahabat Rema yang terkasih, kalau kita berjalan di jalanan yang berdebu atau kita naik motor dan kebetulan di mata kita kemasukan debu, pastilah pandangan kita menjadi terganggu. Mata kita akan merasa tidak nyaman karena ada sesuatu yang mengganjal. Mata menjadi merah dan mungkin juga pandangan tidak menjadi jernih. Demikian juga dalam hidup kita. Kalau ada sesuatu yang mengganjal dalam hidup kita, entah dari pengalaman masa lalu kita, ataupun juga dari keinginan-keinginan kita yang tidak teratur, itu juga membuat kita pun juga tidak tenang. Maka satu hal yang bisa kita lakukan adalah berani melepaskan semua itu agar sungguh-sungguh hidup kita menjadi tenang. Pengalaman dalam bacaan Injil hari ini, kisah tentang Herodes, hidupnya tidak tenang karena tersandera oleh kejadian masa lalu di mana dia membunuh Yohanes Pembaptis. Maka kehadiran Yesus membuat hatinya gelisah dan bertanya-tanya, siapa dia ini? Apakah Yohanes Pembaptis? Tetapi akhirnya dia membuat suatu pengakuan bahwa dialah yang membunuh Yohanes Pembaptis. Kesalahan masa lalu membuat hidupnya tersandera. Kesalahan masa lalu membuat dirinya tidak nyaman. Yang kedua adalah kita juga bisa melihat bahwa di samping tersandera pada masa lalu, Herodes juga tersandera oleh keinginan dirinya yang ingin melanggengkan kekuasaannya. Maka kehadiran Yesus yang begitu dikenal dan terkenal membuat dia gelisah, khawatir kalau kehadiran Yesus membuat kekuasaannya nanti akan berpindah dan dia kehilangan semuanya. Sahabat-sahabat Rema terkasih, maka dari bacaan hari ini kita bisa melihat sungguh bagaimana sungguh-sungguh keberanian kita untuk melepaskan dari trauma-trauma, dari kejadian-kejadian yang tidak baik di masa lalu, itu sungguh-sungguh juga menjadi hal yang perlu kita wujudkan agar hidup kita menjadi tenang, agar hidup kita menjadi nyaman. Tapi percayalah bahwa dengan kejadian-kejadian masa lalu, kita pun juga akan dibentuk, disempurnakan, bahkan dimurnikan oleh Allah. Kadang-kadang Allah menunjukkan kualitas diri kita, kemurnian diri kita, melalui peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan. Tetapi disitulah Tuhan ingin membentuk kita kembali. Yang kedua adalah kita diajak sungguh-sungguh dalam hidup kita agar menjadi pribadi-pribadi yang juga bisa lepas bebas, melepaskan diri dari segala keegoisan kita, kepentingan-kepentingan diri kita. Apakah itu ketenaran, apakah itu kekuasaan, apakah itu juga hal-hal lain yang membuat kita capek, lelah, gelisah, dan cemas. Dengan kemampuan kita untuk membebaskan diri dari trauma-trauma kita, dari kejadian-kejadian masa lalu kita, ataupun juga kelekatan diri kita terhadap keinginan-keinginan masa depan kita yang sifatnya adalah egois untuk kepentingan diri, itu akan membuat hidup kita merasa lebih tenang. Syukur, nikmat, dan ketenangan akan menghampiri mereka yang sungguh-sungguh hidupnya itu mengalir dan berpasrah pada Tuhan. Tidak digunggung oleh masa lalu, tidak digunggung oleh keinginan diri, menjadi lepas bebas. Dan efeknya adalah segala pelayanan kita, segala hidup kita, pekerjaan kita akan mengalir dengan indah dan nikmat. Dan semua akan bisa kita nikmati dengan tenang. Semoga rahmat Allah membantu kita agar kita menjadi pribadi-pribadi yang bisa melepaskan diri dari masa lalu kita, tetapi juga menjadi pribadi yang bisa lepas bebas dari segala keinginan diri kita yang tidak teratur. Semoga Tuhan memberkati kita. Keluarga Kudus Nazaret, Yesus, Maria, Yusuf, doakanlah kami. Dan semoga kita diberkati Allah yang Maha Kuasa,
Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.